Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel kuliah online. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu cabang dari machine learning, yakni supervised learning. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai regresi linier sederhana. Nah, regresi ini merupakan proses identifikasi atau pencarian hubungan antara satu variabel ke variabel yang lain, atau mencari pengaruh dari nilai-nilai sebuah objek. Di sini dengan adanya regresi ini berusaha menemukan sebuah fungsi untuk memodelkan data dan meminimalkan selisih atau galat atau residu antara nilai prediksi atau peramalan dengan nilai yang sebenarnya. Jadi di sini pada umumnya regresi ini digunakan untuk proses forecasting atau peramalan. Nah, ada dua jenis variabel di dalam regresi, yakni ada yang disebut sebagai variabel dependent atau variabel terikat, atau di sini adalah yang ingin dicari tahu, dan ada satu lagi yang namanya variabel independen atau variabel bebas. Ini adalah variabel yang sudah diketahui. Jadi di sini inti dari regresi adalah untuk mencari korelasi atau hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Contoh regresi di sini misalnya kita ingin memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah. Yang kita tahu bahwa semakin besar luas tanah, maka harga rumahnya pasti akan semakin mahal. Begitu juga kalau kita sewa rumah atau sewa kos seperti itu. Kemudian kita juga bisa memprediksi berat badan berdasarkan kalori yang kita konsumsi setiap hari. Semakin banyak kalori yang kita konsumsi, logikanya maka berat badannya akan semakin meningkat. Atau bisa juga kita memprediksi jarak tempuh kendaraan berdasarkan konsumsi bahan bakarnya, efisiensi mesinnya, jenis-jenis bahan bakarnya, maupun kondisi jalannya. Nah, di sini harga rumah, kemudian berat badan, jarak tempuh, ini merupakan variabel dependentnya atau variabel tergantungnya, terikatnya. Sedangkan kayak luas tanah, kalori, kemudian konsumsi bahan bakar dan seterusnya, ini adalah variabel independennya. Yang warna merah ini adalah sesuatu yang ingin kita predik, kemudian yang warna biru ini adalah sesuatu yang kita ketahui. Nah, di sini ada beragam jenis regresi. Ada regresi linier sederhana. Nanti bentuk garis regresinya berupa garis lurus sesuai dengan namanya, linier. Kemudian ada regresi multilinier ketika variabel independennya lebih dari satu, seperti contoh yang ketiga ini, di mana variabel independennya lebih dari satu. Kemudian ada juga regresi polinomial, kemudian regresi supervector regression, decision tree regression, random forest regression, GAM, kemudian regresi multivariate. Nah, yang kita bahas kali ini adalah hanya khusus membahas mengenai regresi linier sederhana. Di dalam regresi linier sederhana, di sini hanya terdiri dari satu variabel dependen dan satu variabel independen. Contohnya tadi, ketika kita mau memprediksi berapa berat badan seseorang berdasarkan asupan kalori yang dia konsumsi setiap harinya. Nah, di dalam mencari hubungan atau mencari korelasi antara variabel dependen dengan variabel independen, maka secara matematis dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut, yakni y top b sama dengan theta 0 plus theta i kali xi plus epsilon i, di mana y top ini adalah variabel independen ya, atau nilai yang ingin diprediksi, nilai yang ingin dicari tahu. Kalau tadi kasus kalori, berarti di sini adalah berat badan yang ingin diprediksi.
Kemudian X ini adalah variabel independennya atau nilai yang sudah diketahui. Berarti dalam hal ini adalah contohnya total kalori yang dimakan setiap hari. Kemudian di sini, nah yang harus kita cari tahu adalah nilai dari theta 0 maupun theta I atau theta 1 di sini. Nah, theta 0 ini adalah intercept atau konstanta. Sedangkan theta I ini adalah nilai slope-nya atau koefisien pengalinya. Sedangkan nilai epsilon I ini adalah random error term atau error dari sebuah model regresinya. Nah, theta 0 atau theta I ini adalah hanya sebuah simbol, teman-teman jangan bingung, mungkin di beberapa literatur akan disimbolkan dengan simbol yang berbeda, misalnya Y sama dengan MX plus C, Y sama dengan AX plus B, kayak gitu. Nah, ini enggak masalah, jadi ini hanya simbol saja, intinya adalah yang satu menunjukkan koefisien pengali dan yang satu menunjukkan intercept atau konstanta. Kita akan contohkan dalam studi kasus memprediksi berat badan berdasarkan jumlah kalori yang dikonsumsi setiap hari. Nah, di sini di paling awal kita harus tahu terlebih dahulu, kita harus bisa membedakan mana variabel dependent dan mana variabel independent. Sekali lagi, kalau variabel dependent adalah yang ingin dicari tahu. Berarti di sini variabel dependent biasanya disimbolkan oleh simbol Y. Sedangkan variabel independent ini adalah sesuatu yang sudah diketahui. Biasanya disimbolkan dengan X. Sehingga di sini X-nya adalah kalori dan Y-nya adalah berat badan. Nah, berikutnya setelah kita bisa membedakan mana variabel dependent dan variabel dependent, nah kita akan terapkan di dalam dataset kita. Misalkan di sini kita memiliki dataset yang terdiri dari 30 data mengenai catatan mengenai kalori dan berat badan. Maka di sini yang pertama adalah kita perlu split atau membagi data kita menjadi dua, yakni dibagi menjadi data training dan data testing. Misalkan di sini untuk proporsionalnya kita membagi data training menjadi 2/3 untuk data training dan 1/3 menjadi data testing. Sehingga total data dari data training adalah 20 dan total data testing adalah 10. Data training akan kita gunakan untuk membangun model, sedangkan data testing akan kita gunakan untuk mengevaluasi model dari regresi yang kita bangun. Langkah berikutnya setelah kita bagi dataset kita menjadi dua, maka kita akan membangun model menggunakan data training kita. Tadi data training kita ada 20 data, maka di sini kita akan membangun model regresi linear kita. Nah, pertama adalah kita sebenarnya perlu memvisualisasikan data set atau data training kita. Nah, di sini titik-titik merah ini adalah representasi hubungan antara kalori dan berat badan sesuai dengan data training yang kita miliki. Misalkan di sini untuk data yang pertama, ketika kalorinya 300, ketika asupan kalorinya 300, maka berat badannya adalah 42. Teman-teman bisa lihat di sini 300, kemudian ditarik ke kiri, nah ini 42. Kemudian bisa juga misalnya di data yang kedua, ketika kalorinya 375, maka berat badannya adalah 51. Di sini contohnya, misalkan di 375, kemudian kalorinya 51 ini ya, 375. Dan seterusnya ini kita petakan terlebih dahulu. Sehingga titik-titik ini adalah gambaran data aktual dari data training kita.
kemudian berikutnya adalah dari persamaan regresi ini nanti akan membangun garis regresi. Nah, garis regresi ini disimbolkan oleh warna biru ini. Nah, di sini garis ini digunakan untuk memprediksi berapa sih total nilai total berat badan yang akan dimiliki ketika memiliki asupan kalori tertentu. Sehingga di sini teman-teman bisa lihat bahwa tidak semua titik ini terkena garis ini. Artinya akan ada selisih antara data aktual dengan nilai prediksinya. Nah, di sini data aktual yang direpresentasikan titik merah dan nilai prediksi yang direpresentasikan oleh garis biru. Contohnya kita akan menghitung di data yang 10, yakni ketika nilai kalorinya adalah 302, maka berat badannya adalah 54 di titik ini. Ini adalah data aktualnya. Kemudian prediksinya, kita bisa tarik garis lurus di sini, di garis biru, kemudian kita tarik ke kiri, maka di sini asumsinya adalah nilainya 40 misalnya. Maka di sini untuk nilai prediksi atau Y-topinya ini adalah besarnya 40. Sehingga di sini terdapat selisih atau galat atau error. Yakni data aktual dikurangi dengan data prediksinya. Ini data aktualnya 54 dikurangi data prediksinya adalah 40, sehingga nilai errornya adalah 14. Nah, ketika kita mengenerate hasil prediksi, nanti semua nilai error-error ini kita akumulasi. Kemudian kita hitung nilainya menggunakan persamaan ini. MSE, kemudian RMSE, dan MAE. MSE menggunakan rumus 1/n dikalikan dengan sigma mulai dari I sama dengan 1 sampai dengan N atau keseluruhan data dikalikan dengan Y dikurangi Y topi dikuadratkan. Kemudian kalau RMSE ini hanya akar dari MSE. Kalau kita udah ketemu MSE-nya tinggal kita akarkan saja. Kemudian untuk nilai MAE ini adalah 1/n dari sigma I sama dengan 1 sampai dengan N untuk nilai konstanta, nilai absolut dari YI dikurangi YI topi. Ini adalah ukuran performa dari regresi linier yang kita bangun, sehingga nanti kita bisa lihat berapa sih prediksi, seberapa melenceng prediksi yang kita lakukan dengan garis regresi ini. Nah, lalu bagaimana caranya membangun model regresi dari data training kita? Nah, tadi tujuan garis regresi diformulasikan dengan theta 0 plus theta I atau theta 1 dikalikan XI, kemudian plus epsilon I. Nah, di sini theta 0 kita bisa cari menggunakan persamaan tertentu, kemudian theta I-nya juga bisa kita cari. Di sini kita akan cari nilai koefisien terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai koefisien atau slope, maka kita bisa hitung menggunakan sigma I sama dengan 1 sampai dengan N dari XI dikurangi X bar dikalikan dengan YI dikurangi Y bar, dibagi dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai dengan N, sigma dari XI dikurangi X bar dikuadratkan. Nah, di mana di sini X bar ini adalah average atau rata-rata dari nilai X. Sehingga kalau di sini kita sudah bisa menentukan tadi data training, data kalori adalah
X-nya dan data berat badan adalah Y-nya, maka kita bisa hitung nilai average dari X ini adalah 425,3, sedangkan nilai average dari Y ini adalah 62,25. Kemudian kita hitung nilai XI min X bar-nya, kita butuh bantuan kolom menggunakan Excel saja karena agar memudahkan penghitungan. XI min X bar berarti di sini misalnya untuk X pertama berarti 300 dikurangi X bar-nya adalah 425,3, ketemunya adalah minus 125,3. Untuk 375 berarti 375 dikurangi 425,3, ketemunya adalah minus 50,3. Begitu seterusnya kita hitung sampai data yang ke-20. Kemudian berikutnya kita hitung nilai dari YI min Y bar. YI di sini berarti 42 dikurangi 62,25, ketemulah minus 20,25. YI yang kedua berarti 51 dikurangi 62,5, ketemunya adalah minus 11,25. Kita hitung seterusnya sampai dengan I yang ke-20. Kemudian kalau sudah, kita bisa kalikan antara XI min X bar dikalikan dengan YI min Y bar di kolom yang ke-6 ini. Berarti tinggal kita kalikan kolom ketiga dengan kolom yang ke-4, yakni minus 125,3 kita kalikan dengan minus 20,25. Ketemunya adalah 2537,325. Nah, ini kita hitung terus sampai data yang ke-20. Kemudian kita cari nilai pembilangnya. Pembilangnya adalah XI min X bar dikuadratkan. Kita tadi udah punya kolom XI min X bar, berarti tinggal kita kuadratkan aja. Berarti kolom ketiga ini kita kuadratkan. Minus 125,3 kita kuadratkan, ketemunya adalah 15.700,00,09. Ini kita hitung sampai data yang ke-20. Nah, kalau sudah, karena di sini ada sigma, maka kita sum semua data yang kita cari tadi. Setelah kita jumlahkan, maka kita tinggal hitung pembilang dibagi dengan penyebutnya. Pembilangnya tadi adalah sigma dari XI min X bar dikalikan dengan YI min Y bar, berarti sigma dari kolom yang atau sum dari kolom yang ke-6. Kita hitung, ketemunya adalah 23.068,5, kemudian penyebutnya adalah sigma dari XI min X bar dikuadratkan, berarti sum dari kolom yang ke-5. Ketemunya adalah 157.168,2, sehingga kalau kita hitung nilai theta I-nya adalah 0,147. Berarti nilai koefisiennya adalah 0,147. Kemudian berikutnya adalah kalau sudah ketemu, maka kita akan membangun model regresi, menghitung nilai theta nolnya. Nah, theta nol kita hitung dengan mencari nilai Y bar dikurangi dengan theta I kali X barnya. Nah, Y barnya tadi sudah kita dapatkan, yakni 62,25, kemudian theta I-nya sudah ketemu, yakni 0,147, kemudian tinggal kita kalikan X barnya adalah 425,3, sehingga kita dapatkan 62,25 dikurangi dengan 62,5191. Ketemunya adalah minus 0,2691. Ini adalah nilai dari konstanta atau intercept yang kita dapatkan. Nah, dari sini kita bisa kembalikan ke rumus yang formulanya tadi. Sehingga rumus kita menjadi Y sama dengan minus 0,2691 plus 0,417X plus
epsilon I, seperti itu, plus residualnya. Nah, di sini maka langkah berikutnya adalah kita perlu ukur model yang tadi udah dibangun. Garis regresinya udah ketemu, kemudian kita ukur performa dari garis regresi ini ke data testing yang kita miliki. Nah, kita punya 10 data testing tadi, ketika kita split, maka kita bisa masukkan nih nilai X-nya, kita masukkan ke formulanya di sini, dan kita akan mendapatkan nilai prediksinya. Contohnya untuk data pertama, misalkan X-nya adalah 358, maka kita masukkan ke sini, sehingga kita dapatkan nilai Y prediksinya adalah minus 0,2691 plus 52,626, ketemunya adalah 52,3569. Nah, dari sini kita masukkan ke data prediksi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini selisih antara berat badan yang aktual atau nilai yang sesungguhnya dengan nilai hasil prediksinya. Semakin tinggi selisihnya atau galatnya, maka semakin buruk performa dari garis regresi yang kita bangun. Nah, dari sini teman-teman bisa memasukkan ke tadi secara general, kalau ini kan satu persatu kita compare ya. Kalau sudah ada data testing, ketika sudah kita hitung semuanya, maka kita bisa menghitung nilai MAE, kemudian MSE, dan RMSE-nya untuk mengukur performa dari regresi linear yang kita bangun. Dengan rumus yang tadi sudah disampaikan di awal. Oke, itu saja sedikit teori mengenai regresi linear. Kalau ada sesuatu yang ingin didiskusikan, silahkan tuliskan komentar. Kemudian untuk contoh penggunaan regresi linear menggunakan Python akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.